Di tempat ini ada dua wisata yang jaraknya cuma beberapa menit. Yang satu ramai, tertata, dan jadi favorit banyak orang. Tapi di sebelahnya ada tempat yang hampir nggak pernah dibahas. Padahal pemandangannya nggak kalah. Kenapa bisa beda sejauh ini? Di video ini kita bakal lihat langsung dua wisata, satu lokasi, tapi nasibnya jauh berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny dan mari kita explore. Yeah. Eksplorasi archipelago. Yeah. Perjalanan kali ini kita lagi menuju ke Murung Batu Laba. Ada yang pernah ke sini belum? Kalau kalian pernah, coba tulis di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian soal fasilitas di sini? Murung Batu Laba ini sebenarnya salah satu destinasi ekowisata yang cukup populer. Lokasinya ada di tepi Waduk Riam Kanan, tepatnya di Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Arenio. Tempat ini dikenal punya pemandangan waduk yang luas banget dengan latar perbukitan hijau di sekelilingnya. Bahkan banyak yang bilang suasananya tuh kayak lagi di pantai, tapi dikelilingi gunung. Menariknya lagi, lokasi ini tetanggaan banget sama wisata Bukit Batu. Cuma beberapa menit aja jaraknya, tapi suasananya bisa terasa cukup berbeda. Makanya di video ini kita bakal lihat langsung seperti apa kondisi Murung Batu Laba sekarang. Yeah. Bukan red flag kalau milih jalan sendiri. Red flag itu takut melangkah tapi banyak bunyi. Kalau ngomongin Murung Batu Laba, ternyata tempat ini punya cerita yang cukup panjang. Dulu, sebelum ada Waduk Riam Kanan, area ini sebenarnya masih bagian dari perbukitan di Desa Tiwingan Lama. Baru setelah pembangunan waduk yang dimulai sekitar tahun 1963 dan mulai beroperasi di tahun 1973, wilayah ini berubah total. Yang tadinya daratan sekarang jadi seperti semenanjung, bahkan kadang terlihat seperti pulau kecil. Makanya muncul istilah murung yang berarti daratan yang menjorok ke perairan. Menariknya lagi, saat musim kemarau dan air waduk mulai surut, di sini muncul hamparan daratan luas dengan deburan ombak kecil yang bikin suasana mirip banget kayak di pantai. Padahal kita lagi ada di tengah pegunungan Meratus. Dari situlah masyarakat mulai menyebut tempat ini sebagai Pantai Murung Batu Laba. Sedangkan Batu Laba sendiri diambil dari formasi batuan yang ada di area ini. Dan dalam bahasa setempat, laba sering dikaitkan dengan sesuatu yang tersisa atau memberi keuntungan. Jadi bukan cuma soal pemandangan, tempat ini juga menyimpan cerita perubahan alam yang cukup unik. Sampai cerita minta pulang eksplorasi archipelago. Gas terus jalanan panjang. Untuk masuk ke kawasan wisata Murung Batu Laba ini, tiketnya cukup terjangkau. Per orang cuma sekitar Rp5.000 dan kalau mau nginap dikenakan biaya sekitar Rp10.000. Menariknya lagi, pengunjung di sini juga sudah dijamin asuransi untuk risiko kecelakaan diri. Cuma memang setelah masuk dari gerbang, kondisi jalannya mulai berubah. Jalurnya sudah nggak beraspal, jadi buat kalian yang bawa kendaraan harus ekstra hati-hati ya. Apalagi di beberapa titik ada turunan dan tanjakan yang lumayan curam. Ditambah lagi ada beberapa tikungan dengan blind spot, jadi pastikan tetap pelan dan waspada ya. Tapi justru di perjalanan ini kita mulai ngerasain suasana alamnya. Dan dari sini kita bakal lihat apakah perjuangan menuju ke Murung Batu Laba ini sebanding dengan pemandangan dan fasilitasnya.
setiap pagi menyimpan cerita. Sepanjang perjalanan masuk ke Murung Batu Laba, kita juga bakal melewati area perkebunan warga. Di kiri kanan jalan terlihat ada yang ditanami pohon karet dan juga beberapa pohon durian. Suasananya masih asri banget dan terasa banget ini masih kawasan yang dekat dengan kehidupan warga lokal. Kalau lagi musim durian, kemungkinan perjalanan ke sini bakal makin menarik. Siapa tahu bisa sekalian mampir atau ketemu durian jatuh ya. Dan semakin masuk, suasananya makin sepi. Hanya suara angin dan kendaraan kita aja yang terdengar. Bikin perjalanan ke sini terasa lebih seperti eksplorasi dibanding sekedar wisata biasa. We just need to move again. Langkah kecil pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Hal lain yang perlu diperhatikan, di sepanjang jalan masuk ke Murung Batu Laba ini, kita hampir nggak menemukan penerangan jalan. Jadi kalau kalian berencana datang agak sore atau bahkan malam hari, harus ekstra waspada ya. Apalagi kondisi jalan juga cukup menantang. Ada tanjakan, turunan, dan beberapa tikungan tajam. Tanpa lampu jalan, visibilitas jelas jadi terbatas. Jadi pastikan kendaraan dalam kondisi baik, lampu berfungsi normal, dan sebisa mungkin hindari perjalanan malam kalau belum terlalu familiar dengan jalurnya. Lebih aman sih datang pas masih terang ya, sekalian bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Udah sampai di Murung Batu Laba, niatnya pengen nyobain jet car, malah tutup dong. Padahal wahana ini cukup menarik loh. Jet car ini sebenarnya semacam speedboat, tapi desainnya dibuat mirip mobil supercar. Jadi sensasinya tuh kayak lagi nyetir mobil, tapi di atas airnya waduk riam kanan. Lumayan unik juga sih, jarang-jarang ada yang kayak gini. Cuma sayangnya pas kita datang hari ini, wahana ini lagi nggak beroperasi. Mungkin ini juga yang bikin suasana di sini terasa lebih sepi. Berbeda dengan Bukit Batu yang di sebelah, yang fasilitasnya lebih lengkap dan aktif. Dan dari sini mulai kelihatan perbedaan yang cukup terasa antara dua tempat yang jaraknya sebenarnya deket banget. Ada yang tahu nggak sih kenapa Murung Batu Laba ini terasa jauh berbeda dibandingkan tempat di sebelahnya? Padahal kalau dilihat dari pemandangan, di sini juga nggak kalah bagus. Tapi entah kenapa kesannya seperti agak dianaktirikan. Mungkin teman-teman yang pernah ke Bukit Batu bisa langsung lihat perbedaannya. Mulai dari akses masuk aja udah beda jauh. Di sana jalannya sudah full aspal, nyaman dilalui. Sedangkan di sini, ya kalian lihat sendiri tadi. Padahal jaraknya deket banget. Bahkan bisa dibilang masih satu kawasan di Waduk Riam Kanan. Ini tuh mirip banget kayak kondisi Pantai Batakan Baru dan Pantai Batakan Lama yang kemarin kita explore. Belum nonton? Nonton dong videonya. Letaknya berdekatan, tapi suasana dan pengelolaannya bisa terasa jauh berbeda. Mungkin bukan soal tempatnya, tapi lebih ke bagaimana tempat itu dikelola dan dikembangkan. Karena kalau dilihat dari potensi, Murung Batu Laba ini sebenarnya punya daya tarik yang gak kalah menarik. Coba kita pindah ke sisi yang lain dari Murung Batu Laba ini. Kayaknya di sebelah sana lebih banyak aktivitas. Dan di sini mulai kelihatan ada beberapa pengunjung. Suasananya juga sedikit lebih hidup dibanding tadi. Dan itu di sana kayaknya ada musola sama toilet baru ya. Atau mungkin sebenarnya Murung Batu Laba ini lagi dalam proses berbenah. Pelan-pelan mulai ditata, ditambah fasilitas biar kedepannya bisa lebih nyaman buat pengunjung. Kalau memang iya,
Menarik sih buat kita lihat perkembangannya nanti. Kita lihat aja ke depannya, apakah tempat ini bisa jadi lebih baik dan mungkin bisa menyusul seperti Bukit Batu yang ada di sebelah sana. Di area sini juga mulai terlihat ada beberapa gazebo baru yang disediakan. Lumayan sih, jadi pengunjung bisa istirahat sambil menikmati suasana di sekitar waduk. Tapi kalau diperhatikan lagi, untuk warung makan dan minum sepertinya masih belum terlalu diperhatikan. Masih terlihat sederhana dan mungkin belum tertata dengan maksimal. Entah ini memang belum sempat dikembangkan atau mungkin masih nunggu giliran untuk dibenahi. Kalau boleh saran sih, justru fasilitas seperti warung makan dan minuman ini penting banget. Karena biasanya kalau tempat makan nyaman, bersih dan tertata rapi, pengunjung pasti betah lebih lama. Dan di sisi lain, para penjual juga ikut diuntungkan. Jadi semoga kedepannya fasilitas di Murung Batu Laba ini bisa semakin lengkap dan nyaman karena potensinya jelas adanya. Pelan bertumbuh di jalan yang kita tempuh. Langit berubah tanpa aba-aba, angin datang lalu pergi. Aku belajar dari perjalanan, tak semua harus ku miliki. Kadang ragu menyapa. Dengan kondisi Murung Batu Laba seperti sekarang aja, sebenarnya udah cukup banyak pengunjung yang datang ke sini. Ada yang bersantai bareng keluarga, camping sama teman-teman, mancing, atau sekedar menikmati suasana di Waduk Riam Kanan. Bayangin, kalau kedepannya fasilitasnya semakin disempurnakan, wah, tempat ini bisa jadi salah satu destinasi keren di Kalimantan Selatan. Karena dari segi pemandangan, Murung Batu Laba ini jelas punya potensi yang besar. Harapannya sih, pariwisata di Kalimantan Selatan bisa terus berkembang. Dan tempat-tempat seperti ini juga mendapatkan perhatian yang jauh lebih baik. Termasuk dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Supaya potensi yang ada bisa dimaksimalkan. Menurut kalian gimana? Murung Batu Laba ini layak dikembangkan lebih jauh nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Maybe I'll change the road. Either way I'm still moving. That's enough for now. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu support channel ini sampai sekarang. Buat yang belum, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi perjalanan. Dan semoga bisa membawa kebahagiaan buat kalian yang nonton. Tetaplah menjelajah karena setiap jalan punya cerita. Eksplorasi Archipelago pamit dari Murung Batu Laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.